Ada seorang janda memiliki 3 anak. Anak yang pertama datang kepada mamahnya. "Mah, aku betul-betul mencintai mamah." Lalu mencium pipinya dan masuk kamar untuk belajar. Anak kedua melihat anak pertama seperti itu, maka dia nggak mau ketinggalan. Dia lebih ekspresif lagi. Dia datang ke mamahnya, mencium tangannya, lalu memeluknya dan berkata, "Mah, kalau mamah mencari orang yang paling mencintai di muka bumi ini, kayaknya sayalah orangnya. I love you, Ma." Lalu masuk kamar mulai belajar. Yang paling kecil melihat kedua kakaknya, dia senyum-senyum, dia diam saja. Pelan-pelan dia mendatangi mamahnya dan dia tidak bilang apa-apa. Tapi dia peluk mamanya erat-erat. Cukup lama dia lepaskan. Lalu dia mengambil buku dan belajar di dekat mamahnya yang sudah tua. Gak lama kemudian mamahnya batuk-batuk dan dia mulai memanggil ketiga anaknya, "Nak, kumpul nak, kumpul nak. Nah, tolong ya, anak yang pertama kamu paling besar, belikan mamah obat batuk." Dan anak pertama berkata, "Aduh Ma, PR-ku banyak Ma, aku harus belajar." "Bagaimana kamu?" dia sebut anak yang kedua. "Aduh Ma, di luar kan lagi hujan Ma, lagi pula aku banyak yang harus aku kerjakan." Lalu dia kembali ke kamarnya. Paling kecil dia melihat kedua kakaknya, dia diam saja. Tapi dia segera membereskan pekerjaannya, lalu dia menghampiri mamahnya dan dia berkata, "Aku akan pergi Mah." Justru mamanya yang berkata, "Aduh nak, tapi di luar masih hujan." Yang paling kecil diam saja, dia mengambil mantel, dia pakai jas hujan, dan dia berangkat membeli obat batuk. Maka sebenarnya siapakah di antara ketiga anak janda ini yang paling mengasihi mamahnya? Jelas anak yang ketiga. Dia tidak banyak perkataan, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa dia mengasihi mamahnya. Kita belajar arti kasih, bahwa kasih itu yang terbesar, yang terpenting adalah perbuatan. Walaupun yang namanya perkataan juga penting, ya. Kalau Anda hanya berbuat tapi tidak berkata-kata, sering juga orang kurang menangkap kasih itu. Misalnya pemuda yang mendekati seorang cewek hanya mengantar ke sana kemari, ngajak makan, tapi nggak pernah berkata "aku mencintaimu". Nah, ceweknya bingung juga, ya ini mau jadi pacar atau jadi sahabat gitu kan. Jadi perkataan itu penting. Tapi kalau hanya berkata-kata tapi tidak berbuat, ya namanya konyol juga gitu ya. Hanya ngomong "I love you", aku cinta kamu, tapi nggak ada perbuatan apa-apa yang menunjukkan cinta, itu ya namanya rayuan gombal. Jadi kita belajar tentang arti kasih. Betul, perkataan itu penting, tapi perkataan tanpa perbuatan, maka sebenarnya kasih itu bukan kasih yang sesungguhnya. Jadi mari kita belajar mengasihi dengan berbuat sesuatu demi yang dikasihi. Mengasihi dengan berbuat sesuatu untuk yang dikasihi, kepentingan yang dikasihi, dan itu motivasinya karena kasih. Ya, walaupun sebenarnya amal juga bagus ya, tapi amal itu kadang kita berbuat supaya amal kita banyak. Jadi tujuannya, fokusnya masih diri sendiri. Jadi ini belum kasih yang cukup besar, walaupun tidak beramal dan beramal jauh lebih baik beramal. Tapi amal kadang sering tujuannya ya supaya saya mendapat berkat, supaya saya diberkati, supaya amal saya banyak. Ini masih egosentris. Kita beramal karena kita mengasihi orang yang kita beri. Nah, itu kasih yang sesungguhnya, perbuatan yang besar, perbuatan karena motivasi yang benar, itu amal atau kasih yang sesungguhnya. Kalau kita rajin, konsisten berbuat kasih yang sesungguhnya, maka percaya saya, ya, hidup ini akan mendapat kemudahan, karena sesungguhnya dalam hidup ini berlaku hukum keadilan. Salam dahsyat luar biasa.